إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tiada jemu-jemunya memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semuanya, utamanya nikmat iman. Sekali lagi, utamanya adalah nikmat iman. Oleh karena dengan iman itulah yang akan bisa menjadi kunci penyelamat, kunci kebahagiaan kita di dunia wal akhirah. Dengan iman itulah kemudian kita bisa punya harapan yang besar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai beriman, beribadahlah, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang muslim kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah jemaah sekalian yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di muka bumi ini. Oleh karenanya, sebelum segala sesuatunya yang perlu kita pikirkan dengan baik, dengan sesadar-sadarnya, sematang-matangnya adalah bagaimana rencana-rencana kita, bagaimana usaha-usaha kita, bagaimana upaya dan ikhtiar kita untuk supaya hari demi hari semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jemaah? Karena itulah yang menjadi perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Karena itulah yang menjadi sebab diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, oleh karena jemaah sekalian, supaya kemudian kita ini mempunyai kemauan yang kuat untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya kita memahami dan menyadari bahwa tidaklah bertentangan, tidaklah bertolak belakang antara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketercukupan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ibadah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun rezeki itu semuanya sudah menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dan tiadalah binatang melata di muka bumi ini kecuali atas
kewajiban Allah Subhanahu wa taala itu untuk memberikan rezekinya. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dialah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan juga menyempitkannya. Jadi jamaah sekalian, kita perlu memahami dua hal yang penting ini, yaitu pemahaman yang pertama yang perlu kita bangun sampai tingkatan kesadaran bahwa tugas kita di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan rezeki itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak perlu kita khawatir tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mengurangi jatah rezeki kita. Tidak demikian. Sama sekali tidak. Karena rezeki itu sudah Allah yang mengaturnya. Tinggal bagaimana kita untuk berusaha dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita untuk bisa mengais rezeki yang Allah telah jatahkan kepada kita semuanya. Ma'asyiral. Selanjutnya perlu kita juga kiranya memahami bahwa beribadah itu demikian kompleksnya. Majalul ibadah, lapangan ibadah demikian luasnya, seluas seluruh aspek kehidupan umat manusia di dunia ini. Ada ibadah dalam aspek yaitu ibadah mahdhah, ibadah ritual, apakah itu sholat, apakah itu puasa dan sebagainya. Ada juga ibadah dalam bidang ekonomi, menata ekonomi, kehidupan ekonomi masyarakat, itu juga ibadah. Ada juga dalam bidang sosial kemasyarakatan, itu juga ibadah. Ada juga dalam bidang politik, itu juga namanya ibadah. Pendek kata, di mana ada manusia berkegiatan, di mana ada manusia itu menjalani kehidupannya, disitulah Allah menuntun bagaimana beribadah yang benar, beribadah yang baik, agar seluruh aktivitas hidup kita ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah, pewarnaan Allah, dan siapakah yang lebih bagus celupannya daripada celupan Allah Subhanahu wa taala, dan kami semuanya beribadah kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jamaah sekalian mengingatkan kepada kita bahwa masing-masing kita yang menjadi hamba Allah ini semuanya posisinya adalah dicelup oleh Allah Subhanahu wa taala. Celupan Allah Subhanahu wa taala. Yang mananya apa? Namanya celupan itu kalau kita sebut misalnya tangan kita celupkan ke dalam air misalnya atau dalam lautan, mungkin yang tercelup mungkin adalah sekuku jari kita, mungkin adalah jempol tangan kita, mungkin juga ibu jari kita atau jari telunjuk kita, mungkin juga bahkan seluruh 5 jari kita celupkan, mungkin juga sampai dengan seluruh tangan kita celupkan, bahkan mungkin kita mencebur ke laut untuk kita celupkan seluruh tubuh kita. Itu semuanya merupakan gambaran bagaimana manusia itu di dalam upayanya untuk mengkondisikan dirinya seberapa dia itu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Allah itu berjarak, mungkin ada yang mengambil jarak sampai dengan 5 km. Mungkin juga ada yang mengambil jarak sampai dengan 1 km. Ada yang mengambil jarak sampai dengan 500 meter, sampai mungkin sedekat-dekatnya. Itulah keragaman manusia di dalam upayanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, kita semuanya perlu kiranya memahami, menyadari hal ini. Di manakah posisi kita saat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seberapa jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang akan menjadi pembeda tentang ukuran dari sibghah yang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan semua orang mempunyai arah kehidupannya, mempunyai cara pandang dalam mengisi kehidupannya,
mempunyai keyakinan yang berbeda, mempunyai pemahaman yang berbeda, yang dengannya manusia itu bekerja di atas pemahaman dan keyakinannya. Itu semuanya menjadikan akhirnya semua mempunyai wijah, mempunyai cara pandang, keyakinan, pemahaman, ilmu yang mendorong dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadarnya masing-masing. Maka setelah itu Allah nyatakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk menebar berbagai macam kebaikan. Yang namanya berlomba jamaah sekalian, yang namanya sibat atau musabaqah, yang namanya perlombaan itu akan terjadi manakala kita paham untuk 3 hal. Yang pertama, kita tahu di mana kita berada, startnya, dimulai di mana, kemudian rutenya itu yang mana kita tahu, demikian kita tahu finishnya di mana. Itu kita akan bisa berlomba dengan baik manakala kita tahu startnya itu di mana, rute yang harus kita tempuh itu yang mana, demikian juga berakhirnya di mana. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kita setelah hidup di dunia ini, saat ini di mana kita punya kesadaran untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah start kita hari ini. Kemudian kalau ditanya sampai kapan, tujuannya sampai mana kita berusaha sampai ajal menyebut kita semuanya. Rutenya bagaimana? Rute yang benar, rute yang telah disiapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu ittiba'ur Rasul, ittiba'us sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa muslim rahimakumullah. Maka kemudian setelah itu kita baru bisa untuk berlomba, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencapai derajat yang paling tinggi yang Allah siapkan untuk kita. Walikullin darajatun mimma amilu, dan setiap orang itu Allah buat bertingkat-tingkat, berderajat-derajat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, dan untuk itulah kemudian manusia hendaknya berlomba-lomba untuk supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, untuk memacu dan memicu kita supaya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita punya gairah untuk berlomba untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita merenungkan bagaimana sabda Nabi SAW kepada yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, ketika berada di sampingnya Rasulullah SAW menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian itu, wahai Umar atau Ibnu Umar, yaitu ka'annaka gharib, seperti orang yang asing. Au abiri sabirin, atau seperti orang yang sedang menempuh suatu perjalanan. Yang namanya orang asing itu dia paham yang sekarang dia berada di situ itu bukan rumahnya, bukan tujuan akhirnya, yang maknanya adalah dia harus menempuh perjalanan lagi sampai kepada tujuannya. Itu namanya orang asing. Sama halnya disebut dengan abiri sabirin, yaitu seperti orang yang menempuh suatu perjalanan. Itu sama juga. Berarti ini kita tidak sedang tinggal diam. Ini bukan tempat tinggal kita yang permanen, tapi kita sedang menempuh suatu perjalanan menuju keabadian, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita mengetahui peta seperti ini, mudah-mudahan kita semuanya bersemangat, termotivasi untuk, yaitu wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, berlomba-lomba untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, dan juga fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, la tarkabunna taubaqan an taubakin, yaitu setahap demi setahap kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah sekalian, betapapun manusia itu mesti mempunyai kelemahan dan kekurangan. Jangan kita membatasi atau puas dengan apa yang sudah kita capai dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus tingkatkan, baik itu kualitasnya, kuantitasnya, bidang-bidang garap ibadahnya. Mari kita tingkatkan dan kita kuatkan sampai sekuat kemampuan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun,
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilmatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.